tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Wah, lagi ada acara apa ya ini? Oh, Ibu, ini nih, saya lagi nyanyi lagu Indonesia Pusaka nih Bu. Ini kan bulan Agustus nih Bu, dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia, Sinode Gereja Kristus merayakan bulan budaya. Wah, benar. Selama bulan Agustus, kita pakai kostum budaya yang ada di Indonesia, Kak. Wah, betul sekali. Dan salah satunya hari ini kita pakai budaya apa ya adik-adik? Coba tebak. Bener banget. Hari ini budaya Bali, Kak. Nah, ayo adik-adik di rumah sudah siap mengikuti kebaktian bukan? Ayo kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, kita memulai bulan budaya mensyukuri alam yang begitu indah dan subur yang Tuhan kasih kepada Indonesia. Mari kita nyanyikan pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkap hijau burung tak henti, bunga pun langit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini telah mengumpulkan kami di dalam kebaktian hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami supaya kami dapat memuji nama Tuhan dan kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema pujian kita, Tuhan yang pelihara kita, mengingatkan kita, bangsa Israel di padang gurun, Tuhan pelihara mereka dengan makan roti mana dan burung puyuh. Tentu hati mereka senang dipelihara Tuhan, seperti Tuhan memelihara bangsa Israel hingga sampai ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus juga memelihara kita. Yuk kita menaikkan pujian, hatiku penuh nyanyian. Dengan bersemangat ya adik-adik ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
haleluya. Raja segala raja, dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, pujian kita berkata kalau Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Raja kita. Artinya, kita harus hormat dan berelasi dengan Dia. Ya, betul. Kita harus saling menempel, hormat sebagai ucapan terima kasih kita untuk semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Benar banget, Kak. Seperti pokok dengan ranting. Mari kita nyanyikan pujian versi yang baru ya adik-adik ya. Yesus pokok dan kita jarangnya. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kalian. Burung pipit tidak menanam, tapi
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menyanyikan pujian Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Ketemu lagi dengan Ibu Lydia Martin. Pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Ayo, adik-adik yang sudah SD, mungkin sudah atau TKB yang sudah bisa baca, kita mau siapkan Alkitab kita. Kita akan mau baca bersama-sama. Ada Alkitabnya? Nah, kalau ada, kita akan baca di dalam Keluaran 16 ya. Jadi itu ada di dalam Perjanjian Lama, Kejadian, Keluaran. Jadi Keluaran 16 ya. Ibu tunggu sebentar. Adik-adik siapkan. Nanti kita mau baca ya. Adik-adik perhatikan. Bagi adik-adik yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik ya. Keluaran 16 ayat 11 dan 12. Ibu baca singkat ayat 11 dan 12. Ayat 11, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ini kita sudah membaca bersama-sama ya. Sekarang Ibu mau cerita. Adik-adik kan tahu Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari Mesir keluar menuju tanah Kanaan. Nah, waktu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka sampai di padang gurun. Adik-adik tahu nggak padang gurun? Padang gurun itu banyak pasir tipis-tipis gitu ya, halus kayak pasir di pantai, seperti pasir putih di pantai, halus dan seluruhnya itu begitu pasir ya, seluruhnya panas dan apalagi jarang ada air, jarang. Nah, mereka sampai di padang gurun. Nah, suatu saat setelah mereka sudah sekian lama berjalan, dari begitu keluar mereka kan bawa makanan, bawa minuman. Nah, saat itu makanan mereka pas waktu mereka cari-cari habis adik-adik di tenda. Ditanya tetangga-tetangganya, kamu ada makanan nggak? Masih ada nggak? Nggak ada, aku juga habis.
Ditanya sana, kamu punya makanan nggak? Nggak ada juga, habis juga. Semuanya habis. Akhirnya kalau nggak ada makanan bagaimana? Kelaparan. Jadi bangsa Israel kelaparan. Aduh, yang anak-anak kecil nih pada, Mama, aku lapar. Waduh, akhirnya mama-mama, terutama mama-mama, bapak-bapak juga ya, semuanya bangsa Israel menghadap kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir itu. Mereka ngomel-ngomel, Musa, bagaimana sih? Kami ini udah kelaparan nih, udah tidak ada makanan, udah kelaparan. Bagaimana? Sekarang kami mau makan apa? Kami bisa mati di sini, bisa mati. Mendingan kami mati di Mesir. Kami mati nggak kelaparan. Di sini di padang gurun, kami bisa mati kelaparan. Lalu Musa, tenang. Saya akan menghadap Tuhan. Bapak Ibu tenang dulu ya, tenang. Saya mau menghadap Tuhan. Lalu Musa menghadap Tuhan. Tuhan tahu, adik-adik, Tuhan sudah dengar bahwa bangsa Israel itu ngomel-ngomel sama Musa. Bangsa Israel menggerutu, bersungut-sungut sama Musa. Mereka ngomel-ngomel karena kelaparan. Lalu Tuhan bilang begini sama Musa. Musa, katakan kepada bangsa Israel, aku akan memberikan mana, itu roti, disebutnya mana. Aku akan memberikan roti kepada bangsa Israel setiap pagi. Dan kalau sore mereka bisa makan daging. Mereka nanti aku kirim burung puyuh. Burung puyuh, burungnya itu gak akan terbang tinggi-tinggi. Mereka akan terbang pendek-pendek dan mereka gampang nangkepnya. Jadi mereka pagi makan roti dan nanti sorenya mereka bisa makan daging. Tapi ada syaratnya. Kalau ambil roti itu nggak boleh banyak-banyak. Jadi secukupnya sesuai dengan seberapa yang ada di tenda. Dan nggak boleh banyak-banyak, nggak boleh. Untuk hari itu aja. Untuk hari itu kamu ambil dan tidak boleh banyak-banyak. Kalau sampai lebih itu juga percuma. Akan busuk, bau, dan akan ada uletan. Jadi roti itu percuma. Jadi harus cukup ambilnya. Tidak boleh serakah. Lalu dan Tuhan bilang, tetapi itu ambilnya dari Senin hari pertama sampai hari ke-6. Hari ke-7 atau Sabat itu tidak boleh ambil. Karena itu mereka harus beribadah. Harus beribadah kepada Tuhan pada hari ke-7. Jadi pada hari ke-6 ambil banyakkan double dan ajaib tidak akan busuk. Karena hari ke-7 itu mereka harus beribadah kepada aku, kepada Tuhan. Jadi harus pada hari ke-6 itu boleh ambil 2 kali lipat. Hari ke-7 aku tidak akan kirimkan mana dan kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi istirahat. Nah, akhirnya Musa datang kepada bangsa Israel. Dikatakan seperti yang Tuhan katakan bahwa Tuhan akan kirimkan roti dan pada pagi hari dan Tuhan akan sore hari akan kirimkan burung puyuh. Lalu benar aja adik-adik. Besokannya pagi-pagi ada seperti embun putih-putih dan halus dan mereka melihat apa itu ya? Begitu mereka dekati, ya kata Musa, itu mana? Kamu bisa mengambilnya. Ingat, ambilnya tidak boleh lebih secukupnya. Kalau lebih, buat besok juga percuma. Itu akan menjadi busuk, bau, dan akan berulat. Jadi ambil secukupnya. Jadi nih adik-adik, yang putih-putih itu seperti roti. Mereka ambil setiap pagi dari hari pertama sampai hari ke-6. Kalau sekarang misalkan kita katakan hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggunya disebut hari Sabat itu mereka tidak boleh ambil. Dan benar saja adik-adik. Dari Senin sampai Sabtu ada mananya itu. Tetapi pada hari ke-7 tidak ada mana. Tidak ada roti
yang bisa mereka ambil. Dan kalau sore hari dari Senin sampai Sabtu juga begitu. Tuhan kirimkan burung puyuh untuk mereka makan. Dan Tuhan pelihara mereka sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Tuhan pelihara. Sekian lama, berpuluhan tahun Tuhan pelihara. Mereka makan roti yang disebut panah, dan juga Tuhan kirimkan burung untuk mereka makan. Tuhan pelihara mereka. Nah, adik-adik, saat ini juga kita berterima kasih Tuhan pelihara hidup kita, pelihara keluarga kita, ya. Adik-adik di rumah tidak kekurangan makan. Itu karena Tuhan pelihara. Kita berterima kasih sama Tuhan. Adik-adik, nah ini kan tahun ajaran baru ya, yang belum sekolah jadi sekolah. Adik-adik berterima kasih sama Tuhan, adik-adik masih bisa sekolah. Ya, itu semua pemeliharaan Tuhan terhadap adik-adik. Tuhan berkati papa mama sehingga papa mama bisa memberikan makanan minuman, bisa menyekolahkan adik-adik semuanya. Ya, jadi adik-adik kita setiap hari harus berterima kasih. Bangun tidur kita berterima kasih, kita mau makan kita berterima kasih. Tuhan sudah pelihara adik-adik bisa makan. Kalau hari Senin sampai Jumat adik-adik sekolah, adik-adik berterima kasih sama Tuhan, adik-adik bisa sekolah. Ya, jadi jangan bersungut-sungut karena Tuhan pelihara. Tuhan sudah berjanji memelihara adik-adik dan ibu dan semuanya. Yang percaya Tuhan Yesus, Tuhan pasti pelihara. Karena itu janji Tuhan. Ya adik-adik ya. Pada hari Minggu bagaimana? Hari Minggu adik-adik tidak boleh lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Harus rajin ke gereja. Nah sekarang kita kan beribadahnya di rumah. Ya, jadi adik-adik setiap minggu adik-adik buka YouTube-nya, kita beribadah bersama-sama. Ya, nah, jadi Tuhan bilang kita harus percaya sama Tuhan Yesus dan juga harus taat. Percaya apa? Percaya akan janji Tuhan dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Satu lagi, harus taat. Taat pada apa? Taat kepada Tuhan. Tuhan juga kasihkan peraturannya. Senin sampai Sabtu kamu boleh bekerja, boleh ambil roti itu, mana itu boleh ambil. Tapi hari Sabat, hari Minggu kamu tidak boleh ambil, tapi harus beribadah kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kita boleh bekerja, ya. Mungkin Senin sampai Jumat, ada pula yang Sabtu yang masih bekerja. Tapi hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan, kita libur, kita juga perlu istirahat. Badan kita perlu istirahat. Dan terutama di hari Minggu itu kita beribadah kepada Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekarang Ibu mau membacakan ayat hafalannya ya. Ibu akan bacakan. Ayo adik-adik ambil kembali Alkitabnya. Kita buka sama-sama di dalam kitab Mazmur. Sebelum kita hafal, kita mau baca sama-sama ya. Mazmur itu di tengah-tengah ya. Ibu tunggu adik-adik baca di dalam kitab Mazmur ya. Ibu akan bacakan Mazmur 55 ayat 23. Ibu akan bacakan ya adik-adik ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, adik-adik, Ibu akan pakai gerakan supaya adik-adik gampang ingat ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Sekali lagi ya. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah
khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, adik-adik, teman kita Hans juga akan membacakan ayat hafalan ini bagi adik-adik. Ya, kita dengarkan. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Nah, adik-adik, cerita Ibu sampai di sini. Jangan lupa dan ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan memelihara kita semuanya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus memelihara hidup kami. Tuhan Yesus memelihara keluarga kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kami berterima kasih Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih atas papa mama yang Tuhan sudah berkati. Mereka bisa bekerja, bisa berusaha, sehingga mereka bisa memenuhi keperluan kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih untuk makanan minuman, kami bisa sekolah. Terima kasih untuk tempat tinggal. Terima kasih juga kalau kami ada yang punya kendaraan, kami punya mobil, punya motor, kami berterima kasih. Kami juga berterima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih, kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengakuan iman. Percaya, aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Sekolah minggu bersama Yesus aku bisa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini, dan tentu minta tolong papa dan mama, atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah itu, kita bisa datang ke gereja dan memberikan kepada guru sekolah minggu masing-masing. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tidak yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami.
Kami sudah memberikan persembahan kami pada hari ini. Kami tahu Tuhan, itu semua karena pemberian Tuhan bagi orang tua kami, dan kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkati juga dari gereja, dari pendeta, majelis yang mengelola keuangan ini Tuhan, diberikan hikmat kebijaksanaan sehingga persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, kami bersyukur juga karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang tahun ajaran ini, di mana kami boleh belajar di sekolah kami. Tuhan sudah jaga dan lindungi kami setahun ini ketika kami belajar secara online. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami juga sudah memasuki tahun ajaran yang baru. Mari Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati sehingga di tahun ajaran yang baru ini kami memiliki semangat untuk belajar ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap Cici dan Koko yang selalu melayani kami melalui kebaktian online. Tuhan juga yang memberkati Cici dan Koko di dalam pekerjaan dan juga di dalam keluarga mereka. Tuhan Yesus, kami teringat untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan juga yang terus memberkati dan memulihkan keadaan bangsa kami, sehingga negara kami boleh pulih dari setiap krisis yang ada, dari setiap permasalahan yang ada. Lebih khususnya dengan wabah virus corona ini, kami terus berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin bangsa kami di dalam menangani setiap masalah yang ada. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga orang tua kami di dalam pekerjaan dan usaha mereka, lindungi dan berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, minggu depan tanggal 15 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk itu kalian silakan siapkan bendera seperti ini. Dan kalian boleh memakai pakaian daerah atau baju pramuka atau pahlawan Indonesia. Oke? Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati.